Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama saya ya. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan saya doakan selalu panjang umur, diberikan rezeki yang banyak, serta diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebagaimana pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa saya akan berbagi terkait dengan perbedaan cara penulisan ijazah tahun 2021 dan 2022 untuk jenjang pendidikan dasar SD dan SMP. Saya batasi karena cakupannya terlalu luas, begitu kita nanti dibagi per episode ya, untuk jenjang pendidikan menengah. Jadi kali ini saya akan coba mereview ya beberapa perbedaan cara penulisan ijazah baik di SD maupun di SMP berdasarkan tahun sebelumnya. Saya tampilkan dulu Bapak Ibu, ini Persesjen di 2021, kemudian yang bawah ini Persesjen tahun 2022 tahun ini. Di tahun 2021 ini pernah keluar dua kali ya Persesjennya. Yang pertama nomor 23 tahun 2020, kemudian yang kedua mengalami perubahan yaitu nomor 5 tahun 2021. Nah, untuk yang tahun 2022 ini juga sudah keluar, itu nomor 1 tahun 2022 tentang spesifikasi teknis, bentuk dan tata cara pengisian belangko ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun ajaran 2021-2022. Mari kita lihat Bapak Ibu, mari kita lihat ya apa ada perbedaan ya penulisan ijazah atau pengisian belangko ijazahnya. Baik, yang pertama ini di Persesjen 2021 adanya perbedaan tanggal kelulusan ya di setiap jenjang satuan pendidikan. Nah, di bawah ini saya contohkan di tahun 2021 untuk kelulusan SD dan SMP beda tanggalnya. Jadi kelulusan SD tanggal 15 Juni, kemudian kelulusan SMP tanggal 4 Juni. Nah, di Persesjen yang baru di tahun 2022 ini kelulusan SD dan SMP tanggalnya secara nasional disamakan, yaitu tanggal 15 Juni 2022. Satu ya, ini perbedaannya. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua adalah tanggal penerbitan ijazah. Nah, ini saya kutip ya beberapa ayat dari dua Persesjen itu. Yang paling atas ini Persesjen 2021. Saya bacakan, tanggal penerbitan ijazah paling cepat 1 hari setelah tanggal pengumuman kelulusan dan paling lambat tanggal 31 Juli 2021. Jadi paling cepat penerbitan ijazah 1 hari setelah tanggal kelulusan. Yang bawahnya tanggal penerbitan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat 5. Kepala dinas sesuai kewenangannya dapat menerbitkan surat edaran terkait penetapan tanggal penerbitan ijazah. Jadi di tahun 2021 Persesjennya mengatakan untuk tanggal penerbitan ijazah ini bisa dibuatkan surat edaran dari kepala dinas penetapan tanggal penerbitan ijazah. Jadi ini kita sering menyebutnya mungkin TMT ya, TMT yang di bawah ya, di atas tanda tangan kepala sekolah itu. Kemudian di tahun 2022 ini di pasal 8 ijazah diberikan paling lambat 15 hari kerja sejak tanggal diterimanya belangko ijazah oleh satuan pendidikan. Di ayat 1 pasal 8 ini mengisyaratkan bahwa paling lama, paling lambat ini 15 hari ijazah harus sudah diberikan kepada peserta didik.
ya setelah diterima oleh satuan pendidikan. Artinya ada waktu 15 hari untuk mengisi belangko ijazah. Di ayat 2-nya Bapak Ibu, tanggal penerbitan ijazah paling cepat 1 hari setelah tanggal pengumuman kelulusan. Artinya yang ayat 2 itu sama dengan di ayat 5 di Persesjen 2021. Tetapi untuk ayat 6 ini tidak tertuang di dalam Persesjen 2022. Ya. Artinya Bapak Ibu, tanggal penerbitan ijazah itu tidak tersirat di sini. Artinya kepala dinas di sini tidak tidak ada perintah gitu ya di sini di dalam Persesjen 2022. Kalau di Persesjen 2021 itu kan jelas sekali ya di sini bahwa untuk tanggal penerbitan ijazah itu melalui surat edaran oleh kepala dinas. Jadi kepala dinas sesuai kewenangannya dapat menerbitkan surat edaran terkait penetapan tanggal penerbitan ijazah. Tetapi di tahun 2022 ini jelas di sini tidak ada ya, tidak ditemukan. Nah, untuk itu barangkali ini kita nanti tunggu sosialisasi secara nasional terkait dengan tanggal penerbitan ijazah. Apakah diserahkan kepada satuan pendidikan masing-masing atau memang kalaupun tidak tersurat di sini tetapi penerbitan ijazah tanggalnya bisa ditetapkan oleh kepala dinas. Nah, kita tinggal tunggu nanti untuk terkait pasal 8 ini. Ya, biasanya ini kan disamakan. Jadi satu sekabupaten kota itu tanggal penerbitan ijazahnya itu disamakan ya begitu. Nah, ini ya perbedaan yang kedua ya terkait dengan tanggal penerbitan ijazah. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, ini yang ketiga ya perbedaannya. Ini terkait nilai sekarang, terkait di pengisian ijazah di bagian belakang nilai. Di tahun 2021 bahwa nilai itu untuk mata pelajaran itu ditulis bulat, tidak desimal. Hanya rata-ratanya saja yang ditulis itu desimal, artinya 2 angka di belakang koma, menggunakan 2 angka di belakang koma. Berbeda dengan Persesjen 2022. Nah, kalau Persesjen 2022 itu baik mata pelajaran maupun nilai rata-rata itu ditulis ya dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Itu perbedaannya. Jadi untuk tahun ini baik nilai mata pelajaran kemudian rata-ratanya itu menggunakan 2 angka di belakang koma. Jadi ada desimal. Nah, ini saya contohkan. Nah, ini saya contohkan yang ini tahun 2021, yang ini tahun 2022. Jelas di sini ya. Kemarin itu untuk mata pelajaran ada pembulatan. Ini sebelum pembulatan misalnya ada 83,47, setelah pembulatan 83. Kemudian 83,53 jadi 84. Jadi pembulatan ya. Tetapi ketika ini di angka 7-nya ini di belangko untuk nilai rata-rata nilai ini menggunakan desimal 2 angka di belakang koma. Jadi mata pelajarannya itu bulat, kemudian rata-ratanya ini pakai desimal. Berbeda dengan yang sekarang ya tahun 2022. Jadi tahun 2022 saya bacakan jelas sekali di sini bahwa untuk setiap mata pelajaran yang dimaksud pada angka 6 ditulis dalam skala 0 sampai 100 dalam pembulatan 2 angka di belakang koma. Jadi baik itu mata pelajarannya maupun rata-ratanya itu dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Nah, itu perbedaannya Bapak Ibu. Ya, barangkali itu Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Nanti secara khusus, secara teknis bagaimana cara penulisan ijazah
tunggu ya episode saya berikutnya. Insya Allah saya doakan diberikan kesehatan, dan saya akan terus berbagi dengan Bapak dan Ibu terkait dengan menyampaikan info-info tentang pendidikan. Jangan lupa Bapak Ibu di subscribe terlebih dahulu, kemudian di like, komen, dan di share ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.